Ta 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 yuk ta 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 yuk. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Ya, ini opening baru di podcast gua ya, setelah kemarin mungkin kalau kalian yang udah denger di episode pertama tanpa opening, langsung bablas gitu aja, nadanya juga flat aja gitu, mungkin ya agak kurang seru gitu. Setelah beberapa kritik dan saran dari teman-teman gua buat, lu podcast lu jangan kayak gini, lu harusnya lebih menarik lagi segala macam, nada lu juga harus dimainin segala macam, akhirnya ya udah, sekarang gua mencoba untuk lebih baik, siapa tahu kalian lebih nyaman dengernya gua begini ya kan. Nah, di episode kedua gua mau ngebahas soal toxic relationship. Nah, di sini gue nggak sendiri, di sini gue sama temen gue, ya apa ya, bisa dibilang sebagai narasumber lah di podcast yang episode kedua ini. Karena kan kemarin gue udah bilang ya, di episode berikutnya mungkin gue bakalan ngobrol sama beberapa orang biar sudut pandangnya lebih luas lagi, biar pendapatnya lebih banyak lagi gitu. Oke, gue kenalin dulu, sebelah gue namanya Rani. Hai Rani. Hai, halo guys. Ya, ini anak ya gitulah pokoknya, lu bisa follow nanti IG-nya gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau misalkan mau follow aja, kalau emang nggak mau follow ya udahlah, nggak usah lah ya. Jadi gini Ran, gue mau bahas soal toxic relationship nih. Kalau toxic relationship menurut gue apa ya, sebuah hubungan dinilai toxic menurut gue itu kalau misalkan di antara salah satunya tuh udah nggak sayang, terus udah nggak ya pokoknya udah nggak saling menguntungkan satu sama lain lah, istilahnya kayak gitu. Kayak misalkan si cowoknya mulai nggak sayang lagi, terus berpaling gitu, terus atau si ceweknya juga bisa yang berpaling gitu, atau ceweknya mulai bosan-bosanan terus akhirnya ngomel-ngomel bla 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 gitu ya gitu. Nah, kalau menurut lu toxic relationship tuh kayak apa? Gue pengen denger dari sisi cewek nih, siapa tahu kan beda nih sama gue gitu kan. Kalau menurut gue sih ya, kalau misalkan cuman salah satunya nggak sayang atau gimana, itu belum, yang mungkin bisa dibilang itu udah toxic sih. Cuman yang lebih parah menurut gue tuh kalau misalkan sebenarnya salah satu dari mereka tuh sayang, misalkan contoh, si cowoknya ini sayang sebenarnya sama cewek ini, tapi cara dia nunjukin kasih sayangnya tuh salah gitu loh. Kayak gimana tuh? Kayak misalkan dia mau ngelarang ceweknya atau dia mau ngejaga ceweknya, tapi misalkan contoh si ceweknya pakai baju yang terbuka di umum. Dia tuh mau ngasih tahu sebenarnya lu jangan pakai pakaian yang terbuka, tapi cara dia salah. Caranya itu kayak di depan banyak orang tuh dia ngebentak ceweknya, lu ngapain sih pakai baju yang gini gitu. Itu menurut gua itu udah toxic sih menurut gua. Terus lagi kalau misalkan benar sih kata lu tadi, kalau misalkan salah satu udah nggak menguntungkan lagi gitu, ya itu udah toxic juga sih. Karena kan namanya orang pacaran kan harusnya dua-duanya saling menguntungkan gitu ya. Nggak yang cuma salah satu doang gitu. Jadi kalau salah satu doang namanya FWB dong. Enggak, FWB juga kan kadang-kadang dua-duanya diuntungkan. Oh kan? iya juga sih. Dua-duanya diuntungkan iya dong. Jadi kalau yang misalkan karena gue cewek nih ya, jadi gue ngomongnya tentang cowok nih. Kalau misalkan cowoknya masih tetap bertahan sama nih cewek, tapi karena wah gue butuh nih cewek karena bla bla bla, karena dia ingin mencapai sesuatu tapi melewati cewek ini, itu menurut gue udah toksik sih buat si ceweknya, buat hubungan mereka juga udah toksik. Itu sih menurut gue ya. Oke. Agak sedikit curhat ya cerita lu ya, pengertian toksik menurut lu ya. Bukan curhat sih, yang lebih tepatnya itu bukan pengalaman gue, itu adalah pengalaman teman-teman gue. Yang ada itu kan pengalaman teman lu nih. Kalau lu sendiri lu pernah ngalamin toksik gak? Pernah sih ya. Pernah. Kayak gimana tuh? Kalau boleh tahu gitu kan, kita terbuka aja gitu. Ya gue juga pribadi gue pernah toksik gitu. Jujur aja gue pernah jadi cowok yang posesif banget pada waktu dulu gitu, sampai akhirnya gue diomelin sama temen dapat
dapat ilham lah istilahnya, lu tuh jadi cowok nggak boleh kayak gitu bla bla segala, nggak boleh begitu segala macam gitu loh, bla 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 gitu. Nah kalau toksik yang menurut lu tuh gimana gitu? Kalau apa ya? Berarti menurut dari cerita lu tadi, ya penjelasan lu tadi, berarti toksik yang pengertian toksik lu tuh kalau misalkan dari salah satu di antara sepasang itu udah main fisik gitu kan, terus udah punya niat buruk. Nah, soalnya karena kita cewek tuh mentalnya bisa terganggu soalnya. Soalnya yang pengalaman dari teman gue itu juga, dia sampai kayak takut mau kenal cowok gara-gara dia sering dimarah-marahin gitu sama cowoknya depan teman-temannya gitu kan. Jadi itu mental dia juga jadinya keganggu. Itu sih jadinya toksik kan buat dia, kasihan jadinya gitu. Oke. Terus apa ya? Nah kan itu, kalau apa ya, jangan ngomongin solusi dulu deh. Kalau misalkan si teman-teman lu, bukan si teman lu, misalkan lu pribadi udah tahu nih si cowok toksik, tapi lu tuh sayang gitu lu gimana? Maksud gua kan kadang ada orang yang gini, udah tahu si pasangannya tuh toksik, entah itu cowoknya atau ceweknya toksik gitu kan, entah itu cowoknya atau si ceweknya toksik, dia itu masih mempertahankan gitu. Maksud gue juga pernah punya teman yang apa ya, pernah ngalamin itu juga gitu, kayak cowoknya udah main fisik segala macam, terus cowoknya juga bisa dibilang labil gitu kan. Kita tuh udah bilangin gitu, tapi tetap si ceweknya ini tetap bandel gitu. Berdasarkan rasa sayangnya dia gitu. Kalau menurut lu gimana? Itu si ceweknya juga sehat nggak sih menurut lu gitu? Sebenarnya dia udah nggak sehat, karena kalau menurut gua sih karena dia udah sering diperlakukan seperti itu, jadi mental dia itu kan jadinya keganggu. Jadinya dia tuh merasa kayak, oh iya, gue tuh dia tuh sayang sama gue dengan cara gini tuh gue jadinya disayang sama dia, diperhatiin sama dia. Itu juga udah gak waras lagi sih si ceweknya. Jadi menurut gue sih ya, bagi cewek-ceweknya ya, lu harus balik lagi mikir, banyak orang yang sayang sama lu satu, lu juga harus sayangi diri lu sendiri satu. Sebelum lu menyayangi orang lain, lu harus sayangi dulu diri lu sendiri. Sekarang kalau misalkan orang lain nyakitin lu sampai kayak gitu, lu balik lagi mikir gitu loh, kayak bokap lu nggak pernah kayak gitu ke lu, atau orang tua lu aja nggak pernah kayak gitu ke lu, kok lu mau digituin sama cowok yang bahkan belum tentu dia itu jadi suami lu gitu loh. Sekarang dia jadi pacar aja dia udah berani main fisik, udah berani ngata-ngatain lu gitu loh. Apalagi ntar kalau udah jadi suami lu gitu. Sekarang mikirnya gitu aja sih, dewasanya sekarang mikirnya gitu aja. Oh ya, apa ya, gue juga sebagai cowok jadi punya banyak pengalaman gitu, berdasarkan pengalaman gue sendiri, berdasarkan cerita-cerita dari teman gue gitu. Terus jadi apa ya, kayak makin kesini tuh kita makin makin bisa milih mana yang baik, terus mana yang kira-kira oh si ini kayaknya cocok deh sama gue, mulai dari sifat segala macam gitu. Tapi kan kadang penilaian itu di awal nggak sepenuhnya benar, gitu kan. Nah kadang kalau misal ada cowok yang deketin lu, misal lu entah ini cowok dari mana gitu, antah berantah lah gitu istilahnya, dia tuh nge-treat lu baik buat lu, nge-treat lu gila-gilaan gitu, pokoknya sampai lu lumer lah sama nih cowok gitu kan. Tapi setelah seiring berjalan waktu lu tuh pacaran gitu sama dia. Nah pas pacaran kan akan sangat amat pasti kita bakalan tahu dia seperti apa, kita lebih tahu dia baik buruknya gimana istilahnya kan. Kalau nggak salah gue pernah dengar ada istilah yang setiap manusia tuh punya 3 topeng gitu kan, ada topeng pertama, topeng kedua, topeng ketiga. Nah biasanya topeng ketiganya nih itu kelihatan pas udah pacaran gitu. Nah menurut lu
kalau misalkan udah terlanjur pacaran nih, cara menyikapinya gimana gitu? Kalau dari lu gitu, kalau dari gue pribadi ya, kalau misalkan emang udah nggak cocok dan gue rasa nggak baik lagi, ya buat apa dilanjutin gitu kan? Meskipun apa ya meskipun balik lagi sayangnya itu ya. Dan lu setuju nggak sih kalau misalkan apa ya, semakin kita sayang harusnya tuh kita semakin melepaskan maybe gitu, membebaskan dia lah istilahnya gitu. Setuju sih, gue setuju. Karena orang sayang tuh nggak harus nggak mesti yang sama-sama terus gitu loh. Orang sayang bisa dengan cara ngedoain dia supaya dia berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, atau semoga dia dapat yang lebih baik lagi, dia jadi pribadi yang lebih baik lagi. Menurut gue sayang tuh gak melulu tentang lu harus sama dia, lu harus pacaran sama dia, atau lu harus barengan mulu sama dia. Gak melulu tentang kayak gitu sih. Dalam arti membebaskan itu bukan berarti kita nggak perhatian sama tuh orang. Iya, kita masih perhatian. Kita mendoakan tuh berarti perhatian kan. Iya. Mendoakan dia itu adalah perhatian yang paling manjur sih menurut gue, masih paling nomor 1 lah. Goks, berarti lu religius banget nih ya? Gak gitu, soalnya gue lagi ngedoain. Gue penasaran siapa sih yang lagi lu doain. Kalau misalkan kalian ada yang tahu siapa nih yang lagi running, ya mungkin kalian nggak tahu juga nih orang sih ya. Tapi ya mungkin kalian bisa nebak-nebak siapa yang lagi didoain dia, entah bapaknya, entah ibunya, entah doinya kalau dia punya gitu kan. Gua rasa juga nih anak lagi nggak punya doi sih, tapi ya nggak ada. Nah, balik lagi ke relationship nih. Nah, kita udah tahu hubungan itu toksik. Selain kita ngeudahin hubungan itu, lu punya solusi lain nggak? Apa ya? Mungkin coba diomongin baik-baik, kayak misalkan berani sih, kayak berani ke cowoknya ngomong, jangan misalkan kayak misalkan cowoknya kasar atau lu jangan kasar atau gimana gitu, diomongin baik-baik aja dulu. Kalau misalkan udah diomongin baik-baik tetap nggak bisa, ya udah nggak ada yang perlu dipertahanin lagi menurut gua sih. Oke. Oh iya, gue mau nekanin sekali lagi, toxic relationship di sini bisa berbagai macam perspektifnya gitu ya. Setiap orang pasti bakalan beda-beda. Menurut kita toxic relationship itu salah satunya adalah pasangan yang sudah tidak maksudnya ya sudah tidak ada simbiosis mutualisme lagi, terus saling nyakitin segala macam gitu. Kalau misalkan kalian punya definisi toxic relationship kalian masing-masing, ya bebas gitu kan, entah dalam hal apapun itu kalian bisa menentukan toxic relationship kalian tuh seberapa kayak gimana gitu, dan batas toksiknya tuh seperti apa gitu. Nah kalau gue mau nanya juga nih, kan kalau gue di teman-teman gue, di circle gue gitu, yang kalau misalkan kita deket sama orang, otomatis gue pasti bakalan ngenalin orang yang lagi deket sama gue nih ke teman-teman gue gitu. Maksud gue dalam hal buat minta pendapat segala macam, dan biar kita nggak istilahnya kita nggak salah milih. Nah kalau lu sendiri gimana? Lu lebih memilih mengenalkan si orang yang lagi deket sama lu ini di awal, atau kayak misalkan lu udah jalan pacaran misalkan 2 atau 3 bulan terus baru lu kenalin ke teman-teman lu gitu, atau sebelum pacaran lu udah kenalin ke mereka biar siapa tahu mereka tahu sesuatu tentang si orang itu gitu. Kalau gue sih mending milih kenalin di awal ya, karena gue juga butuh pendapat teman, meskipun yang ngejalanin itu gue, cuman mungkin kan pengalaman teman-teman gue lebih banyak daripada pengalaman gue, jadi gue lebih milih. Gue tau pengalaman lu buruk sih ya. Ya lu tau lah ya. Jadi gue lebih milih gue ngenalin dulu cowok teman gue lebih baik, karena gue cewek dan
gue pacaran sama cowok dan teman gue cowok. Iya pastinya dong, nggak mungkin lu lesbi kan? Kalau lu lesbi gue nggak temenin asli. Iya, nah makanya karena kan gue nggak bisa nih tahu sifat cowok tuh gimana, jadi gue harus nanya, gue harus kenalin ini cowok ke temen cowok gue gitu. Iya. Jadi si temen ke temen cowok lu, bukan ke temen cewek lu? Enggak, ke temen cowok, karena kan yang tahu kan cowok. Oke. Karena sama-sama Karena cowok lu butuh kan. pendapat cowok. Iya, kan sama-sama cowok kan, yang mereka tahu lah gimana busuk-busuknya cowok. Iya, gitu kan. I know. Kayak gitu. Ya kalau misalkan cerita ke cewek juga pasti iya, tapi pasti jawabannya si cewek itu kayak yang udah bisa ketebak aja gitu, kayak misalkan kayak ya jawaban template gitu ya. Dia baik kok gitu ya. Gitu ya. Kayak misalnya lu coba dulu aja gitu. Ya, Ntar malah ditikung ya kalau ke cewek ya. Oh iya gue tahu. Pengalaman lu banget anjingnya. Iya. Ya, makanya gitu. lu lebih cerita ke cowok daripada ke cewek karena cowok nggak mungkin nikung ya kan? Mungkin nikung. Oh iya oke. Nggak mungkin nikung. Oke. Tapi pernah ditikung? Pernah. Anjir. Goks. Pernah. Seganteng apa tuh cowok ditikung? Nggak ganteng-ganteng amat ganteng-ganteng. sih, cuman ya Famous. nge-treatnya aja bagus, Oh, nge-treatnya aja bagus. Oh, berarti tuh cowok jago speak lah ya istilahnya, Iya. jago speak lah ya. Nah, masih ngomongin seputar hubungan, kita tadi udah bahas toksiknya gimana, terus mungkin sedikit solusi gitu, terus pengenalan si temen dekat lu gitu. Nah, kalau lu pribadi apa ya? Percaya nggak sih cinta pandangan pertama, percaya nggak? Percaya. Lu pernah ngalamin? Pernah. Goks, kapan? Waktu masuk kuliah. Waktu masuk oh, baru dong. Enggak, ngomong-ngomong lu kuliah semester berapa sekarang? Semester 6 coy. Oh, semester 6. Semester 6. Lulus tahun depan? Enggak, 2 tahun lagi. Tahun depan dong, Oh iya, yang tahun gitu depan. Tahun dong. depan. Nah, apa ya? Tapi lu berhasil nggak sama cinta pandangan pertama lu? Enggak, tapi gue sampai sekarang masih suka sama dia. Masih suka sama dia. Oh. Bisa dibilang sekarang gue sayang sama dia. Kenapa? Enggak maksud, ya kan lu belum jadi nih Belum sama jadi, dia. iya. Tapi kan istilahnya ini masih cinta bertepuk sebelah kaki lah ya istilahnya gitu kan. Iya. Tapi kan kenapa mereka- lu bisa percaya sama cinta pandangan pertama gitu? Karena gimana ya? Susah juga ngejelasinnya. Gimana ya? Kalau menurut lu gimana? Ya gue juga nggak tahu kan, gue nggak pernah Kalau gue bukan tipe orang yang cinta pandangan pertama enggak, tapi kalau suka pada pandangan pertama mungkin iya, suka ya. Beda. Menurut gue Suka sama cinta emang beda. Iya. Iya kan, beda kan. Jadi kayak misalkan gue ketemu sama orang ya set Terus suka karena dia klik ganteng gitu. atau karena dia Enggak, gue cantik. pasti ada kayak ada klik atau ada tak gitu. Oh ini nih gitu. Kalau gue harus kayak gitu, maksudnya nggak harus. Ya, tapi gue biasanya kayak gitu. Jadi suka ya. gue nggak bisa suka ke sembarangan orang. Ya mungkin kadang baper ke sembarangan orang bisa sih. Iya. Kalau suka enggak, karena biasanya orang yang gue suka jadi sama gue biasanya. Cuman kebanyakan tidak. Kebanyakan tidak, kayak cuma deket doang harus udah gitu. Nah, dan gue juga bukan nggak percaya, mungkin gue juga belum iya bisa dibilang gue nggak percaya juga karena gue nggak pernah ngerasain. Iya, gue belum pernah ngerasain itu, dan menurut gue cinta pandangan pertama tuh apa ya? Iya, impossible aja gitu, karena menurut gue ya bullshit sih, ini agak klise sih. Rasa sayang atau rasa cinta itu dibangun gitu loh, ngerti nggak? Bukan tak dari awal gitu. Langsung. Kalau menurut gue gitu, jadi mulai dari nggak ada sampai ada gitu. Tapi kan ada yang dari ada sampai nggak ada. Ya kadang gue gitu sih, jelek. Iya. Lu pernah gitu nggak? Dari ada sampai nggak ada gitu. Pernah. Sering nggak? Sering. Enggak sih. Oh enggak. Oke, good. Kan mantan gue bisa dihitung jari kok. Belum. Mantanmu banyak, Cok. Matamu. Belum. Kenapa gue percaya sama cinta pertama? Karena gue ngerasa nih dari pertama kali gue ngeliat tuh cowok di kampus ya, pada tahun berapa sih? 2017. Ya nggak tahu ya, gue kan dari lebih muda dari. Gue langsung kayak
ya gimana sih orang jatuh cinta gitu loh. Meskipun ya gue nggak tahu nih anak gimana baik atau enggaknya, tapi kenapa gue percaya itu karena sampai sekarang gue masih ngerasain cinta itu ke dia. Gue masih, dan karena ya gue kenal dia gitu, sekarang ujung-ujungnya jadi kenal dia gitu kan. Dan semakin kenal dia gue makin sayang. Di situ gue beneran cinta sama nih orang dari pertama kita ketemu itu. Keren. Tapi gue emang nggak nunjukin, gue juga nggak ngasih tahu orang ya ini ya oke lah, ini pertama kali lah gue ngomong. Kayaknya lu ngasih tahu orang deh, kayak temen lu. Siapa? Si Dina kan tahu. Oh iya gue lupa. Nanti gue tanya ke Dina. Jangan tuh, jangan. Nah kan itu yang lu rasain ya. Nah apa ya, gue pribadi gue nggak pernah merasakan itu gitu. Jadi yang biasanya gue rasakan tuh mulai dari suka, terus dekat, chatting, mulai sayang, jadian, bosan udahan. Goblok. Kurang ajar banget, fuckboy banget anda ya, fuckboy sekali anda. Enggak, bercanda. Dulu doang. Ya kan tadi balik enggak. lagi, orang sayang kan gak harus memiliki. Iya juga, iya sih, gue setuju sih untuk yang itu. Cuman sayang, untuk rasa sayang, kalau gue pribadi kalau misalkan gue ngerasain itu gitu, gue sayang sama orang terus dan gue rasa gue nggak bisa memiliki dia, capek di guanya gitu, ngerti nggak? Jadi gue sia-sia juga ngapain sih lu sayang sama orang, orang tuh nggak tahu lu nggak sayang sama lu. Iya. Makanya gue biasanya kalau misalkan suka atau sayang sama orang, gue berusaha buat ngedeketin orang itu gitu. Biasanya karena gue cewek, masa gue ngedeketin duluan? Ya kan sekarang udah ada emansipasi wanita, bos. Iya nggak gitu, gue masih. Oh, lu masih tipe cewek yang menunggu ya? Iya. Berarti lu bukan tipe cewek yang memulai. Oh ya, ngomongin masalah tipe cewek yang memulai. Beberapa belakangan ini gue di circle gue menemukan cewek-cewek yang memulai duluan. Gue menemukan cewek-cewek yang mulai duluan. Nah, menurut lu untuk cewek-cewek yang berani untuk memulai duluan gimana? Kayak misalkan lu suka sama kayak misalkan kayak lu nih, lu suka sama orang. Terus jangan bilang suka dulu deh, bilang kagum atau tertarik sama tuh orang lah gitu. Terus keren sih menurut gue. Nge-DM atau cari nomornya terus di chat gitu. Bentar. Menurut lu gimana? Kalau misalkan kayak sebatas kayak ngomong gue kagum nih sama lu atau gimana gitu, menurut gue itu dia keren gitu loh. Apalagi kalau misalkan sampai dia ngomong dia suka gitu, menurut gue dia keren ya. Karena nggak semua cewek bisa kayak gitu. Tapi balik lagi itu kan mungkin emang udah banyak yang cewek yang pemikirannya udah seluas itu gitu. Cuman kan ada juga beberapa yang pemikir, jangan kan cewek cowok juga kadang mikirnya wah nih cewek duluan, murahan apa gitu kan. Kadang biasanya masih ada yang kayak gitu. Jadi kalau menurut gue sendiri sih, kalau ada cewek yang kayak gitu menurut gue keren sih. Karena buat nggak ngomong, buat nahan, buat mendem perasaan itu sakit banget gitu loh, kayak nyesek banget gitu kan kalau misalkan kita suka sama orang tapi orang itu nggak tahu gitu. Nah ya kan kayak gue bilang itu tadi kan, mending kalau misalkan si cowoknya tahu aja oke gitu loh. Masalahnya kan si cowoknya nggak tahu, jadi kayak si cowoknya nih harus gimana ya, gue harus ngasih tahu ke dia. Soalnya kalau misalkan gue nggak ngasih tahu ke dia, gue gini, mending gue ngomong ke dia, apa jawaban dia entar itu gue tanggung. Resikonya ada di entah gua. Itu diterima ataupun enggak, itu udah ditanggung si ceweknya. Karena dia berani kayak gitu, gue kagum karena kayak gitu gitu loh. Tapi lu pernah kepikiran, kan lu bilang tadi lu bukan tipe orang yang memulai kan? Lu pernah kepikiran nggak tuh orang di awal ngechatnya kayak gimana? Gue pribadi gue juga tipe cowok yang memulai gitu, bukan tipe cowok yang menunggu kan. Soalnya ada beberapa teman gue juga yang apa ya, bisa gue bilang tipenya tuh nunggu. Jadi dia bukan tipe orang yang ngejar cewek gitu. Terus kalau misalkan ada cewek yang mulai, biasanya dia sama dia tanggepin. Nah gue pribadi juga kadang nggak kebayang gitu kalau misalkan
ada cewek yang memulai, karena gue di lingkungan gue nggak terbiasa dengan itu gitu. Dan gue juga kan kadang sebagai cowok yang memulai juga kan mikir-mikir dong mau ngechat apa, mau ngebahas apa gitu kan. Apalagi cewek. Nah itu dia yang kadang gue bingung. Lu kebayang nggak apa yang biasanya jadi topik obrolan pertama gitu selain say hi dan kenalan ya? Apa ya? Mungkin dia punya ilmu gimana gitu mungkin. Maksudnya enggak. Ilmu hitam maksud lu? Bukan ilmu hitam. Maksudnya kayak ilmu kayak gimana sih, kayak keberanian, kayak ya udah gimana misalnya anaknya kayak misalkan anaknya emang suka MPO gitu kan, MPO tuh mencari perhatian orang. Empok ya, anjir, gue belajar istilah baru di sini. Oke. Dia emang tipe orang yang MPO, suka mencari perhatian orang gitu ya, dia kayak fun aja, kayak biasa aja gitu loh, nggak yang jadinya cringe gitu, enggak gitu loh kan. Iya, soalnya gue ngebayanginnya cringe. Ya tergantung dari perspektif si cowoknya yang di chat dia gitu loh. Menurut si cowoknya ini cringe nggak gitu loh, atau wah ini anak seru nih ngobrolnya atau gimana, kan bisa jadi kayak gitu. Jadi itu semua tergantung dari si cowoknya juga sih, gimana nanggepinnya gitu. Oh iya, ini ngomong-ngomong lagi hujan di luar, deras banget. Jadi sebenarnya gimana ceritanya gue bisa podcast sama nih anak? Nih anak tuh tadinya mau ngasih hadiah ke temennya. Mampir ke kosan. Di kamar juga lagi ada Bima. Ada temen gue, ya emang teman sekamar gitu kan. Nah, nih anak mampir. Hujan deres. Dia nggak bisa pulang. Ya udah sekalian aja gue ajakin podcastan gitu. Astagfirullah. Gitu ya guys. Jadi tidak ada fatonah di antara kita guys. Fatonah. Gitu. Nah, balik lagi nih. Kan apa ya? Ya gue juga sebagai cowok yang memulai nih. Aduh, gimana gue nyeritainnya? Baru-baru ini, nggak baru-baru ini sih, udah lama. Udah lama. Pernah mengalami. Pernah. Gimana? Pernah mengalami dimulai sama cewek. Oke. Pernah mengalami dimulai sama cewek. Ya gue bukan orang yang ganteng-ganteng amat, dan gue juga nggak berkarisma amat. Gue nggak famous amat juga di kampus. Harusnya gitu lo kan. beruntung gitu, harusnya lo bersyukur. Sangat amat bersyukur. Cuman apa ya? Karena nggak terbiasa itu mungkin ya. Pertama karena itu, terus yang kedua aneh. Karena nggak terbiasa, terus gue ngerasa jadi aneh gitu. Iya. Dan ya gue nggak tahu juga ya. Dan yang ketiga mungkin ini cuma gue doang yang ngalamin. Nah si ceweknya tuh bisa dibilang hyper. Bukan hyper dalam hal yang negatif ya. Maksud gue tuh kayak aktif banget gitu. Nah gue kan termasuk orang yang peka ya, bisa dibilang peka gitu kan. Dan gue juga bisa membaca karakter orang lah, istilahnya gitu kan. Ya dengan sok-sokannya gue gitu membaca karakter orang. Dan gue tanya ke beberapa temannya pun, temannya memvalidasikan itu, mengiyakan itu gitu, kalau misalkan si cewek ini tuh suka sama lu. Iya gitu. Dan gue apa ya, gue aneh gitu ngerasainnya, ngerti nggak? Maksud gue kayak gue dideketin cewek baru kali ini asli. Dari SD sampai SMA gue baru ngalamin. Siapa tuh? Iya jangan disebut orang itu juga dong. Tapi SMA nggak pernah. Kuliah nih berarti. Kuliah nih berarti. Kuliah. Oh, mau gue tebak kan namanya. Jangan dong. Jangan dibuka di sini bangke. Jangan. Sorry, SMP pernah. SMA pernah. SMA nggak pernah, SMP pernah. Nah, gue baru ngerasain lagi di kuliah, karena waktu pas SMP gue ngerasain dan ya udah kayak apa ya? Kayak cuma setelah gue tahu dia suka sama gue gitu berdasarkan cerita temennya, dan itu nggak cuma 1-2 orang yang ngomong. Ya udah gue oke aja gitu. Itu kan waktu SMP. Nah, gue kan sudah tidak mengalami hal itu. Udah lama nih. Lama lah gitu, jedanya lama gitu kan. Nah, di kuliah gue ngerasain lagi gitu loh, dan gue kaget gitu loh. Entah mungkin itu salah gue, pernah melakukan sesuatu atau apa gitu ke cewek itu sehingga cewek itu jadi tertarik sama gue nggak ngerti juga gitu kan. Atau mungkin ya memang
tuh cewek tertarik aja gitu sama anjing sombong gitu goblok. Enggak maksud gua ya mungkin bisa jadi mungkin, gitu kan. bisa Namanya orang suka atau orang baper kan nggak bisa kita batasin Nggak dong bisa, gitu nggak kan. bisa, iya. Nah, gua sangat amat masalahnya langsung kerasa gitu loh. Ya entah mungkin itu caranya si cewek itu nge-treatnya seperti itu gitu kan. Masalahnya di guanya tuh langsung kerasa banget gitu. Terus Ini anak yang gitu. yang jadi nggak biasa. Iya maksudnya biasanya gimana terus jadi gimana? Jadi luar biasa Luar gitu. biasa. Gitu apa ya? Kalau misalkan dibilang ilfil enggak juga gitu karena ya biasa aja cuman enggak gitu gimana cara ngomongnya ya enggak gitu maksud ya, gue enggak bisa ya, karena gue biasa memulai bukan ya. dimulai gitu loh dan akhirnya ya nggak jadi nggak bisa akhirnya ya ceweknya mundur sendiri sih karena ada sesuatu hal waktu itu ya udah siapa tuh ya ada lah siapa tuh oh ya ada. Oke, guys. Kita nggak boleh gibah di sini bos. Boleh dong. Nggak boleh gibah. Kan netizen juga pengen tahu. Gibahnya tersirat aja di sini. Gitu. Eksplisit. Okay. Jangan secara langsung gibahnya. Nah, menurut lu gimana tuh? Ada cewek yang memulai dan nge-treatnya tuh terlalu kelihatan gitu. Kayak lu pasti juga kan kalau misalkan ada cowok yang memulai nih, terus nge-treatnya tuh kelihatan gitu kayak dia tuh ngejer banget lu kan gitu. Lu pasti ngerasa gimana gitu. Aneh. Kalau menurut gue sih ya please lah cewek gitu loh. Lu suka sama cowok terus lu ngomong duluan, lu ungkapin duluan gak masalah, it's okay itu. Tapi dia belum ungkapin tuh waktu itu ya betul. Ya maksudnya ya dengan kayak gitu kan kelihatan. Kita juga pasti bisa ngerasain gitu loh kan. Tapi ya nggak yang terlalu kelihatan juga, yang jangan terlalu intens juga lu kayak lu ngechat atau gimana ya cewek gitu loh kayak ya lu jual mahal dikit lah gitu loh. Jangan yang berarti cewek yang memulai duluan nggak mahal dong menurut lu? Nggak semuanya. Nggak semuanya. Okay. Makanya balik lagi tergantung dari dia nge-treatnya gimana gitu loh. Kan karena kita cewek nih ya udah boleh aja ngechat duluan boleh, it's okay nggak masalah nggak apa-apa gitu loh. Iya cuman ya itu gimana awalannya gitu loh, gimana cara lu ngechatnya, gimana apa yang lu bahas di situ gitu loh. Berarti kurang lebih sama dengan cowok yang nge-treat cewek duluan ya tergantung bagaimana cara nge-treatnya dia bagus berpengalaman apa enggak gitu kan istilahnya gitulah ya. Gitu benar. Oke. Nah, dan apa ya? Berarti kan kalau kayak gitu bisa dibilang entah mau cowok yang mulai duluan atau cewek yang mulai duluan itu akan sama aja dong maksud gua. Tergantung si orang itu gimana nge-treatnya gitu kan. Dan gimana yang di-treat ini nanggepinnya gitu. Nah, kalau misal ya lu ada kesempatan untuk memulai duluan. Misal lu ada kesempatan buat memulai duluan, kira-kira lu kebayang nggak lu bakal ngapain gitu? Kalau gue kan sering mungkin ya gue tuh oke lah gue bilang di sini karena gue suka gue sayang sama si tuh cowok gitu kan. Ya jangan nangis dong. Kan ini podcastnya tidak tentang sedih-sedih, tidak tentang Gak nangis, ketawa gue kisah keluarga yang sedih gitu kan, tidak. Ini kan podcast tentang ya biasa-biasa aja. Ya makanya sini cara gue memulainya gimana kan. Karena sampai saat ini gue gak berani untuk memulai. Gue punya rencana kalau sampai entar gue lulus dan gue masih punya perasaan yang sama kalau lu lulus bareng dia ya pasti lulus bareng lah coy. Oh iya pasti lulus bareng lah coy kalau iya. Kalau misalkan gue udah lulus gue mau ngomong sama dia bahwa selama 4 tahun kuliah ini gue suka, gue sayang sama dia, gue cinta sama dia. Mungkin gue akan memulainya seperti itu, tapi gue tegasin lagi itu semua perasaan gue gitu. Lu mau terima, oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan lu nggak terima juga, itu nggak apa-apa gitu loh.
Paling gue gitu kalau dari gue ya, karena sampai sekarang gue nggak berani untuk memulai itu. Gue dan lu akan ngomong itu langsung ke dia atau? Iya, gue bakal ngomong langsung ke dia. Berarti keluar dari sabuga gitu nya. Iya. Megang-megang bunga Tea nya, nu make jas Tea, nu make kebaya Tea. Iya. Maneh nu ngomong gitu. Iya. Aku udah punya rencana itu. Kalau misalkan semoga aja perasaanku sampai entar lulus masih ada ya ke dia. Kalau misalkan udah nggak ada ya nggak perlu. Mungkin kalau misalkan udah nggak ada, mungkin aku bakal ngomongnya kayak, dulu gue pernah suka lo sama lo. Mungkin kayak gitu. Mungkin. Akan berbeda penyampaiannya. Tapi tetap akan gue sampein. Goks, gue tunggu siapa orang itu. Kayaknya ntar gue kelar wisuda bakalan nyari ini anak buat cuma pengen tahu cowoknya doang ya, anjir. Mungkin kayaknya kita update tahun depan lah ya, ntar kita podcastan lagi ntar nih tentang sama nih anak nih. Kalau misalkan nih anak masih di Bandung, lu pasti ketemu sama anaknya, lu pasti ketemu kok. Gue pasti ketemu sama anaknya. Iya. Teman sekelas? Enggak lah, gila aja lu teman sekelas. Enggak. Bukan sekelas, ya udah. Yang seangkatan kita lah, Okay. pasti lu pasti ketemu lah. Ya udah oke. Kita lihat aja nanti. Ya. Oke, tunggu aja guys tahun depan. Bulan apa sih kita wisuda? Oktober insyaallah. Doain aja perasaan gua sama dia masih sama. Kalau udah beda ya beda lagi penyampaiannya. Gue belum mau aminin karena gue nggak tahu orangnya siapa. Jangan tahu orangnya, ntar lu kaget kalau lu tahu orangnya masalahnya. Iya, kan beberapa belakangan ini kan semenjak ya kan ya lu juga kan pernah ya udah oke, nggak usah dibahas itu. Next ya udah, ini udah setengah jam, hujannya juga udah reda, mungkin enak mau balik kali ya. Ya udah itu aja podcast episode kali ini. Ditunggu tahun depan bertemu lagi sama gua setelah wisuda. Gila, penting bener informasi lu Neng. Ya kan katanya lu mau balik lagi ntar tahun depan ketemu gua buat nemuin itu cowok kan. Oh iya benar. Ya gimana sih lu nggak konsisten banget jadi manusia. Mungkin nanti gua ajak podcast juga tuh cowoknya. Gue mau tanya perasaan dia apa. Jangan lah. Mungkin ya. Atau enggak mungkin gua bakalan bikin vlognya gitu ya. Kita lihat aja nanti lah kayak gimana. Oke, mungkin sekian aja episode kali ini. Terima kasih buat yang udah ngedengerin sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Pos 69.